Silakan duduk nih. Makasih Pak. Waduh, maaf nih udah ganggu Bapak. Enggak ganggu. Nah, ini kan jadi salah satu syaratnya kan sila tuh Pak. Iya. Apakah ada syarat lain gitu kalau kita mau bisa sampai mahir debus? Pertama, kita harus sucikan hati kita. Bersihkan hati kita. Tidak ada jiwa yang kotor dan kita pasrah kepada Allah. Kuncinya kita taat kepada Allah. Jadi itu salah satu syarat selain juga latihan silat Pak. Fisik, latihan fisik juga kita mental spiritual kita harus kita kuatkan. Terus syarat apa lagi Pak selain itu? Ada yang perlu kita tebus dengan lapar. Oh, itu yang saya tadi dijelaskan juga Oleh ini. Pak Katanya saya Satori dengar mungkin. ada, ya dari Pak Iya. Satori katanya ada puasa 40 hari. Ada yang 40 20 hari, hari, ada yang 20 sama hari, ada yang seminggu juga ya, satu Pak? minggu. Bisa jadi ada yang setengah bulan. Jadi kalau dari puasa itu berarti tujuannya kita itu untuk dapat yang namanya kekebalan itu ya Pak? Tangan yang ngelukain dirinya itu kayak nggak Iya. luka Pak. Itu ada Iya. kekuatan mistisnya kan Pak? Ada kekuatan mistisnya, yaitu jadi kita bisa membuka tangan kita bisa potong, tapi juga kita bisa menutupnya kembali. Oh jadi bisa sampai luka gitu Bisa ya Pak? sampai luka dan juga kita bisa menutupnya kembali. Waduh. Jadi kekebalan itu bisa dilakukan oleh kita sendiri, artinya kita langsung praktek, juga bisa kekebalan itu diberikan kepada orang lain dengan cara dijiat oleh kita. Jadi waktu itu secara spontan, karena memang ini pelaku debusnya yang sudah bisa mengisi kepada mediator tadi. Mengisinya itu? Mengisi itu dengan cara menjiat ya, Nah. atau mengisi dengan doa-doa khusus doa. yang diberikan kepada mediator tersebut. Oh jadi kayak saya suka gitu, terus nanti dibacain doa, ada yang ngejagain juga dari belakang, baru nanti di atraksi debusnya dimulai. Ya. Tapi itu dipastikan aman kan Pak? Insya Allah. Yang Insya penting Allah, keyakinan kita. Oh jadi Si mediator juga harus yakin bahwa ilmu itu bisa disampaikan kepada mediator, jangan ada kewas-wasan. Nah boleh nggak Pak, saya cari tahu mungkin Bapak punya koleksi gitu atau Bapak simpan alat-alat itu kan saya boleh ngeliat nggak Pak? Kalau Neng mau lihat silahkan, ada di luar. Iya, Pak. Ayo Pak. Ya. Untuk menunjukkan aksi kekebalannya, dibutuhkan peralatan baik itu benda tumpul sampai benda tajam yang biasa digunakan sebagai senjata. Tak ada perlakuan khusus untuk benda-benda tersebut. Karena memang kesenian debus lebih menitik beratkan kepada para pemainnya. Hingga syarat-syarat yang ada pun diberlakukan hanya kepada para pemainnya. Ini yang alat-alatnya ya, Pak? ya, alat-alat debus yang tadi disampaikan Almadat tuh ini bentuknya. Yang ini ya Pak? Coba. Nah, ini. Nah, Pak. ini cukup tajam. Kalau mau Tajam cobain nih, ke, Pak. kalau mau cobain ke perut juga nggak apa-apa. Jadi ini almadat yang Almadat. dikam di perut itu ya Pak? Ya, ini khas atau awalnya debus itu memang alatnya ini. Oh, jadi ini awalnya debus itu alatnya ini Pak, Alatnya almadat. ini Almadat ini yang Ini bisa. kok ada rantai-rantai Pak? Ini buat apa nih? Jadi memang ini terkait dengan budaya Banten. Oh ya? Budaya Banten dulu Gimana, zaman kolonial Belanda, kita identik dengan rantai yang selalu bermusuhan dengan Belanda. Begitu tuh. Oh, jadi ini secara simbolisnya Secara ya Pak? simbolis dan ini juga pasangannya. Itu yang Ini pasangannya godamnya, godam ya Pak? ya. Godamnya ya Pak? Ini godamnya Boleh dicoba Pak? untuk memukul. Jadi ini godam ini pukul, dia mukul apa Pak? Ini pukul palu ini. Jadi pasangannya ke sini nanti gitu. Nah, Oke gitu. Pak. Ini Iya, Pak. boleh, Iya, Pak. mau Iya, Pak. dicoba, mau Nggak, dipukul. Nggak berani. Nggak berani Pak, nggak berani. Nggak berani Pak, nanti aja nonton yang aslinya ya Pak, nggak berani. Ya nanti secara kebetulan yang lain juga Kalau ini kan- ini sudah tidak aneh ya golok Banten. Ya. Oh ini Ah. ini emang khas Banten Pak ini goloknya. Iya, golok khas Boleh saya Banten. buka? Boleh. Ngecek dulu tajam apa kagak. Ya.
Tajam sih, Pak. tajam. Ini lebih dari cukup untuk kata tajam, Pak. Ya. Ya udah. Untuk sementara ini mau lihat alat-alat yang lain kita bisa lihat. Boleh, Pak, boleh. Itu alat-alat musik juga saya pengen tahu. Ada yang penasaran. Bisa kan, Pak? Ya, silakan. Ya udah, Pak. Yuk, yuk. Agar terlihat lebih menarik, di setiap pertunjukan debus selalu diiringi oleh alunan musik tradisional. Nada-nada yang keluar dari alat musik khas Banten memberikan irama tersendiri bagi para pemain debus saat beraksi di dalam pertunjukan. Gerakan yang seirama dengan nada tentu menghasilkan sajian indah bagi para penontonnya. Nah, ini alat-alatnya yang terdiri dari 6 komponen. Ini apa aja, Pak, alat-alatnya? Ini Ini gong Pak. ya, Gong. gong 3 buah sama 4 buah dengan 1 gong angkep namanya. Ini gong angkep. Gong angkep. Ini yang jujur ya, Pak. Iya. Dari tadi bunyinya Lain. paling saya suka. Jadi gong angkep namanya Mantul. gong panggang, Gong- pantulan. Oh, jadi panggang itu kata Pak, lain dari yang dipanggang artinya disimpan di bawah. Oh iya, mantul. digantung. Ini lagi ada Ada ini trompet, ciri khas trompetnya trompet patingtung namanya ya. Iya. Kemudian juga ada kecrek, ada juga kenong. Kenong yang mana, Pak? Kenong, nah ini kenong. Oh, hampir Nah, mirip kayak mirip gong ya, ini. tapi kayak lebih Ah, kecil. kenong. Kenong. Gong ini terdiri dari tiga macam. Ada namanya gong kempul, Oh gong iya. tengah, juga gong besar. Ini Nah, punya arti gong nggak, Pak? angkep. Ya semuanya mempunyai nada tersendiri. Oh, jadi dia Semuanya mempunyai nada tersendiri, nada khusus. Ya kalau sumbang satu berarti sumbang yang lainnya. sama, jadi bunyinya saling ikut. Saling ya, ikutin Pak? semuanya. Semuanya harus kompak. Satu sumbang berarti yang lainnya ikut sumbang. Ikut sumbang, Pak. Ikut Oh, sumbang. Dibutuhkan orang yang sudah ahli dalam memainkan alat-alat tersebut, sehingga dapat mengeluarkan nada yang seirama dengan gerakan para pemain debus. Para pemain alat pun harus menguasai gerakan debus. Jadi, mereka juga merupakan para pemain debus. Nggak lama lagi ini anak-anak mau ada iring-iringan pentas di lokasi. Oh, jadi ini iring gitu jalan rame-rame iring-iringan Rame-rame sampai ke sana lokasi. sampai lokasi. Nggak apa-apa, Pak. Boleh. Saya boleh kan ikut? Boleh, Ikut siap. iring-iringan, ikut nonton, Boleh. tapi jangan dipotong-potong aja, Pak. Siap, Nggak siap. kuat. Mau dicoba debus juga nggak apa-apa. Nggak mau, Pak. Saya nonton aja. Ya, Ya, Pak. siap. Makasih. Yaudah, Pak. Siap. Kita Kita bawa laga silakan. Yuk. Ternyata aku datang di waktu yang tepat. Waktu di mana Padepokan akan mengadakan pagelaran debus. Seolah semesta ikut mendukung tekadku untuk memperdalam kesenian yang banyak membuat orang takjub. Guna menuntaskan niatku, aku pun berjalan penuh semangat. Di setiap pagelarannya, seni ini selalu mengundang banyak pasang mata untuk ikut menyaksikan. Antusiasme penonton tentu menjadi semangat tersendiri bagi para pemain debus. Seni debus merupakan pengembangan dari seni bela diri silat karena pondasi utama para pemain debus merupakan pencak silat. Jadi, di setiap pagelarannya selalu menampilkan seni silat sebagai pembuka. Sama seperti apa yang aku lihat di awal kedatanganku di area pagelaran seni debus. Nah, Pak, tadi kan itu yang pertama silat ya, Pak? Silat Untuk sebagai pembukaan. Pembuka dari pemain debus. Dari pemain debus. Biasanya pemain debus itu adanya di akhir-akhir pertunjukan. Nah, berarti tadi udah silat, sekarang apa lagi nih, Pak, setelah silat? Penampilan debus. Oh, ini udah mau debus, Pak? Ini orang-orang yang akan main debus. Wow, ada cewek-cewek juga, malu saya berani. Dan Yaudah, Pak. kecil juga ada. Oh iya, yang tengah yang ikat kepalanya biru. Kita nggak usah khawatir karena memang orang Banten sekecil apapun dia sudah dididik untuk berani untuk main debus. Dengan sangat lihai, para pendekar ini pun mengeluarkan jurus-jurusnya. Setiap gerakan menunjukkan sebuah keberanian tanpa sedikit pun menunjukkan kesombongan, apalagi merasa jagoan. Pertunjukan ini pun tak mungkin berjalan tanpa adanya sebuah latihan.
Usai para pendekar menunjukkan kelihayannya, tibalah saat yang aku nantikan. Saat dimana aku dapat melihat langsung para pemain debus menunjukkan aksi-aksi melawannya. Nah Pak, ini Bapak kan mau juga ikut match Iya. Pak? Ikut mengawali dari permain debus iya. ini sambil kita mengiringi doa untuk keselamatan yang pemain debus. Dengan penuh percaya diri, para pemain debus mulai memasuki area pagelaran seni. Aksi pertama dimulai dengan 2 orang pendekar yang membawa alat layaknya palu dan paku dengan ukuran besar. Alat tersebut merupakan alat yang biasa digunakan sebagai lambang dari kesenian debus. Tanpa sedikit pun rasa ragu, kedua pendekar itu langsung menunjukkan kemampuannya. Menakjubkan. Itulah kata yang pertama kali ada di pikiranku saat aku menyaksikan aksi dari para pendekar. Bagaimana mungkin mereka tidak sedikit pun merasa kesakitan? Padahal aku melihat sendiri alat yang digunakan mereka merupakan senjata tajam. Karena emang permainan debus ini ya. Jadi apapun permainan mungkin dengan izin Allah aja. Tidak ada kekuatan selain izin Allah. Yang dirasain hanya seperti dipukul dengan ini aja. Apa kayu lah begitu tuh. Hanya doa aja. Doa dari guru-guru kita gitu. Hanya doa aja. Dengan kekuatan hati aja. Belum tuntas rasa heranku. Para pendekar pun kini kembali beraksi. Kali ini mereka menyayat tangannya dengan menggunakan silet. Memang tangannya terlihat mengeluarkan darah, tapi pendekar tersebut sama sekali tidak mengeluarkan ekspresi sakitnya. Itu yang cuma dirasanya cuman kayak gini-gini aja, cuman baret-baret biasa gitu. Hanya ini ya. Cuman ini doang. Persiapannya adalah sebelum menjelang permainan nanti dikasih tahu oleh ketua-ketua. Nah di situ saya mulai semacam kayak wiridan, kayak semacam puasa karena permainan ini permainan berbahaya. Karena ini pakai golok orang juga bisa. Jadi kita nggak bawa golok sendiri, pakai golok orang juga bisa. Tak lama kemudian, ia memainkan senjata tajam layaknya benda biasa ke seluruh bagian tubuhnya. Inilah salah satu hal yang membuat banyak sekali orang terkesima. Nah ini yang disebut yaitu permainan rawa rontek. Gitu. Jadi keluar darah dan nanti kalau diminta ini bisa diputusin, gitu. Nanti disambung lagi. Gitu. Itu yang disebut rawa rontek. Gitu. Di setiap aksinya, seluruh pemain debus selalu diiringi oleh sang guru besar. Keberadaannya di tengah lapang tentu memiliki makna penting. Beliau memastikan agar seluruh atraksi dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sedikit pun atraksi yang gagal. Jadi, tidak akan ada kesakitan, apalagi korban yang nantinya berjatuhan. Jadi air itu untuk nutup luka dan dulunya manusia itu dari air juga. Bukan dari apa-apa, makanya kita tutup dengan air putih. Seketika, aku terkejut. Tatkala sang guru mengajakku terlibat pada salah satu atraksi debus. Atraksi menahan sebatang bambu yang sudah dimasukkan energi besar oleh sang guru. Terlihat mirip dengan permainan bambu gila, namun beda cara perlakuannya. Mungkin terlihat aneh dan tidak masuk akal jika sebatang bambu terlihat mengamuk, bahkan sulit dikendalikan. Namun,
Itu semua menjadi masuk akal saat aku merasakan langsung kekuatan besar dari bambu tersebut. Kekuatan yang dimasukkan oleh sang guru. Tapi aku tak tahu dari mana asal muasalnya. Ya, yang dimasukin ke bambu itu kekuatan dari badan kita. Karena kita dari kecil melakukan torekat dan puasa, itu isi bambu gila. Tanpa ritual, tanpa persembahan, tanpa hal janggal, membuatnya begitu menakjubkan. Seluruh rangkaian dari mulai latihan, persiapan, hingga pagelaran sudah tuntas aku lalui. Beragam keanehan aku rasakan dengan penuh keberanian. Berbagai aksi turut meramaikan cakrawala misteri negeri ini. Memang banyak hal di luar nalar manusia yang menimbulkan banyak tanya. Inilah misteri. Mengandung sejuta rahasia, memendamkan segala bentuk logika,